Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat datang di Marketeers Hangout bertajuk More Creative, More Productive. E-conference terbesar di Indonesia yang diselenggarakan selama 2 hari oleh Marketeers dan dihadiri tentunya oleh seribuan partisipan. Perkenalkan, nama saya Jeki Musri dari Marketeers, akan memandu sesi pada siang hari ini dengan tema sesi yang sangat menarik sekali, yaitu sesi Surviving Corona Through Beyond Customer Care. Akan saya bawakan pada siang hari. Dan pada kesempatan ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut. Kita akan mendengarkan paparan dari 2 narasumber, 2 guest speaker kita yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Riri Amalas Yulita. Beliau adalah Direktur Sales dan Operation Infomedia. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Asral Hasan MPH, Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan sebelum masuk ke presentasi, mari kita simak terlebih dahulu video profil kedua narasumber kita yang luar biasa berikut ini. Bidang telekomunikasi dan digitalisasi telah menjadi bagian dari hidupnya. Lahir di Bukit Tinggi pada bulan Juli 55 tahun lalu, lulusan Cum Laude Magister Management Institut Manajemen Telkom ini mengawali karirnya di PT Telkom Indonesia Persero pada tahun 1990. Kemudian bergabung bersama Telkomsel sejak tahun 1995. Karir Riri terus menanjak, hingga pengalamannya mengembangkan produk dan mendesain berbagai strategi pemasaran mengantarkan Riri untuk berada di posisinya sekarang. Ini dia, Riri Amalas Yulita, Direktur Sales and Operation Infomedia. COVID-19 membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Disinilah peran Dr. Asral Hasan MPH sebagai Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terlihat. Ia bersama timnya harus memastikan setiap rumah sakit rujukan siap menangani pasien COVID-19. Persiapan pun tidak hanya dari segi sarana prasarana, namun juga dari segi SDM. Salah satu program penanganan COVID-19 di bawah naungannya adalah layanan call center 119 yang pada masa pandemi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber informasi awal mengenai COVID-19. Ini dia, Dr. Asral Hasan MP, Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Kementerian Kesehatan. Baik, selamat siang Ibu Riri. Apa kabar Ibu? Baik, selamat siang. Ibu Riri, apa kabar Bu? Selamat siang Bu Riri. Apa kabar? Ibu bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Dr. Asral. Apakah bisa mendengar suara saya? Wah, jelas terdengar Pak Jeki. Selamat siang kembali. Senang nih bisa ketemu dengan Dr. Asral yang terkenal itu di mana-mana namanya disebutkan semua. Baik. Ya, nanti saya akan berbincang dengan Dr. Asral kembali. Saya ingin menyapa Ibu Riri dulu. Ibu Riri, apa kabar? Sudah bisa mendengar suara saya? Ibu Riri, sudah bisa mendengar suara saya? Baik, sambil menunggu Ibu Riri terkoneksi, mungkin saya akan menyampaikan kepada para peserta sekalian, jika ingin bertanya nanti pada akhir sesi, mohon mengisi form di kolom komentar, dan nanti kita akan mencoba mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan dari para marketeers yang bergabung pada sesi siang hari ini. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Riri. Ibu Riri sudah bisa mendengar suara saya? Udah Mas, maaf. Oh, oke. Selamat siang Bu Riri. Wah, ini senang sekali nih ketemu lagi dengan Ibu Riri yang sangat terkenal itu. Iya Mas Jeki. Gimana kabarnya teman-teman di Infomedia, Ibu? Baik-baik, Bu? Ya, alhamdulillah kita mulai dalam hidup baru, new normal ya Mas Jeki. Siap, Ibu. Baik,
Kita akan nanti meminta Ibu dan Dr. Asral juga menyampaikan paparannya sekitar 10-15 menit, dan setelah itu nanti kita akan bincang-bincang secara rileks, dan nanti kita akan coba masuk ke Q&A session bersama para marketing yang bergabung dengan kita pada siang hari ini. Kita tahu nih, Bu Riri, Dr. Asral, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, lalu lintas informasi ini kan luar biasa derasnya nih ya, dan kita mengetik satu keyword aja di Google atau di internet gitu ya, kita ini bisa mendapatkan ribuan, jutaan informasi begitu ya. Tapi kita tidak tahu nih kepastian kebenarannya bagaimana begitu. Nah, kita lihat nih Infomedia melalui contact center 119. Ini adalah public safety center sebetulnya ya, yang merupakan layanan cepat tanggap darurat kesehatan. Dan pada masa pandemi kemarin ini, sekarang yang berlangsung ini juga masih ya, COVID-19 ini, contact center 119 tentunya bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjadi tempat bertanya, dan tempat bertanya yang memberi jawaban atas itu semua, pertanyaan itu secara terintegrasi bagi masyarakat Indonesia yang ingin mencari informasi itu. Contact Center 119 juga dapat diakses melalui telepon rumah, melalui smartphone, dan semuanya itu gratis 24 jam. Dan layanan ini terdiri dari 2 call center yang terintegrasi dengan NCC, yaitu National Command Center, di 27 lokasi PSC atau Public Safety Center di Indonesia. Nah, pada sesi ini, Contact Center 119 bersama Kementerian Kesehatan akan memaparkan apa yang membedakan mereka ini berbeda dibanding segitu banyak call center pada umumnya, dan kisah unik selama menangani pandemi ini, dan sebagainya. Nah, jadi kami mohon Bu Riri dan Pak Dr. Asral juga nanti membagikan kepada peserta, pada marketing yang bergabung hari ini, cerita di balik Contact Center 119. Pertama saya persilakan kepada Ibu Riri untuk memaparkan ceritanya bagaimana nih Bu di balik call center 119. Silakan Bu Riri. Oke, terima kasih Mas Jeki. Para peserta webinar Marketers Hangout, kami sangat bangga hari ini bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan sebuah informasi tentang situasi yang kita rasakan bersama ya. Bagaimana surviving corona itu tidak hanya pada diri personal gitu, tapi juga pada beberapa komunitas lain, termasuklah kontak center sebagai jembatan dari komunikasi sebuah lembaga atau perusahaan dengan masyarakat yang sedang berada pada situasi sulit ini. Izin saya menyampaikan beberapa slide ya, Mas Jeki. Silakan Ibu, silakan Ibu. Saya akan mulai dengan situasi corona sendiri. Jadi kami di Infomedia hari ini punya sekitar 280 lebih klien. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali ya interaksi yang kami kelola, dan industri-industrinya juga berbeda-beda gitu. Jadi kami hidup dalam beberapa situasi komunikasi yang menyesuaikan dengan keadaan klien. Nah, 3 bulan terakhir ini seperti kita ketahui semua, kontak center pun harus beradaptasi dengan situasi ini gitu ya. Kalau katanya virus itu bermutasi, maka semua orang harus beradaptasi. Nah, begitu juga yang kami rasakan. 2 minggu pertama memang satu hal yang belum terasa heavy gitu, kita masih mencari bentuk, tapi setelah itu kami mulai melihat pola-pola yang harus diambil, yang harus di-fitkan, supaya kita bisa survive dalam situasi yang tidak biasa ini. Next. Ini saya mulai dengan sebuah angka yang hari ini merupakan total transaksi yang dikelola oleh Infomedia sebagai salah satu BPO leader, BPO market leader lah, bisa dikatakan begitu di Indonesia, dengan tadi banyak klien yang kenapa saya mulai dengan angka? Saya ingin sharing bahwa tidak banyak juga yang paham bahwa sebenarnya interaksi yang dilakukan dalam sebuah kontak center, dalam channel-channel services, channel-channel pelayanan seperti
kontak center konvensional, inbound call gitu ya, atau social media self-care, itu sebenarnya punya arti yang sangat luas untuk pemahaman dari sebuah situasi, termasuk dari situasi yang sedang kita lewati saat ini pada saat corona. Next. Ini beberapa gambaran dari situasi saat ini, impact dari situasi corona dalam komunikasi masyarakat terhadap kontak center, di mana kontak center bisa menjadi sebuah gambar. Kalau kami di kontak center mengatakan kami itu gambar persepsi yang muncul dari situasi yang ada. Ini di telekomunikasi transaksi terjadi kenaikan sekitar 30%. Jadi bahwa masyarakat membutuhkan sebuah sarana telekomunikasi atau komunikasi. Mungkin kita pahami sekarang semua masyarakat di rumah sibuk bekerja, beribadah, melakukan aktivitas sosial dengan melewati video-video, sehingga terjadilah transaksi yang berakibat pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk menambah kuota, untuk melakukan pasang baru terhadap internet mereka, atau justru sekarang menjadi lebih aware. Yang tadinya punya saluran internet di rumah, sekarang jadi perlu meningkatkan kualitas yang selama ini hanya dipakai anak-anak dan pembantu, tiba-tiba bapak dan ibu juga harus online dari rumah ya, all the days gitu. Jadi terjadi kenaikan transaksi dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik kebutuhan informasi, komplain, dan pelayanan. Di banking, kenaikan juga terjadi. Mungkin ini juga karena semua dari rumah, maka customer lebih cenderung untuk menggunakan channel-channel jarak jauh, maka terjadi growing dari transaksi sebesar 19%. Kemudian ini yang menarik juga, public service. Public service ya salah satunya 119 yang memang disiapkan pemerintah bagi masyarakat untuk bisa ikut bersama-sama mengatasi situasi ini, terjadi kenaikan sebesar 34%. Ini pencatatan yang ada di Infomedia as the CRM BPO business. Kemudian untuk food and beverage, even kita tahu bahwa pada saat semua di rumah masih banyak yang memesan makanan, delivery ya, tapi ternyata secara transaksi terjadi penurunan justru sekitar 25%. Dan sebagaimana kita ketahui juga untuk transportation ini juga masyarakat cenderung pasif ya, maka transaksi di kontak center pun menurun baik dari channel social media maupun channel-channel konvensional seperti calling dan lain-lain. Jadi dengan situasi ini kita melihat bahwa semua pengelola perusahaan atau lembaga kemudian melakukan sebuah antisipasi terhadap situasi layanan kepada masyarakat dengan adanya corona. Next. Bagi pengelola layanan seperti Infomedia, maka kami fokus hanya pada 3 hal saat ini dengan berharap situasi ini cepat berlalu ya, karena pada saat ini Infomedia punya 25.000 karyawan dan 14.000-nya di bidang pelayanan. Jadi 14.000 yang harus berinteraksi terus untuk tetap membuat negara ini, masyarakat ini dinamis untuk tetap beraktivitas dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kami punya 14.000 dan kami yang pertama yang kami lakukan Mas Jeki adalah agent health. Jadi kami fokus agar agent-agent kami yang setiap hari, ini saya mulai melo kalau cerita anak-anak ini, memastikan mereka berangkat dari rumah sehat, dan pulang ke rumah tidak bawa sesuatu bagi keluarga mereka di rumah itu ya. Wow, jadi protokol itu menjadi hal yang luar biasa. Apalagi saya ini Mas yang masih muda yang harus stay at home ya. Jadi harus remote 14.000 anak-anak saya yang lucu-lucu from home, ngirimin vitamin, ngirimin masker, say hello, give appreciation, support, motivation, dengan segala hal, dengan keterbatasan untuk memastikan mereka
heard. Dan yang paling penting sebenarnya mereka harus gembira. Jadi terbayang ya, situasinya di 2 minggu pertama sampai 1 bulan itu mencekam gitu. Mereka harus kita quote and quote terpaksa, mereka harus tetap melayani gitu. Tapi kita harus tetap mengatakan pada mereka di kantor harus gembira, tetap menjaga jarak gitu. Jadi hal-hal yang kontroversi yang belum pernah kami alami sebelum ini gitu. Paradoks Next. Bu ya, paradoks dalam kondisi. Iya, paradoks tapi harus dijalanin. Iya, harus dijalanin. Iya, benar. Nah, di sanalah sebenarnya leaders jadi berperan gitu untuk membalancing situasi tersebut. Itu yang pertama yang kita dahulukan. Kemudian yang kedua adalah performance. Next. Yang kedua adalah performance, karena kita adalah sebenarnya penerima amanah dari klien, di mana even klien tidur pun kami harus tetap bekerja karena harus memastikan objektif-objektif yang telah dijanjikan tetap berjalan. Tapi kan sebenarnya objektif dari services ini sebenarnya bukan hanya untuk klien gitu, tapi sebenarnya actually pada akhirnya ini adalah untuk customer experience bagi masyarakat. Jadi agak berbeda situasinya, masyarakat yang kita layani pun mereka sedang merasakan hal yang berbeda gitu, bukan dalam keadaan yang sempurna seperti biasanya. Nah, ini 3 hal yang benar-benar menjadi objektif Infomedia untuk selalu menjaga balancing 3 objektif ini, agent, client, dan customer experience. Jadi kami very tight lah untuk memapping ini supaya tidak ada yang terlewat untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Next. Bagaimana perjalanan ini dimulai? Ya, kami bersyukur juga dengan 2 minggu pertama terus terang itu sebuah perjalanan yang berat. Tiba-tiba kita hold, nggak boleh melakukan banyak hal ya yang biasanya kita very masif gitu. Maka pada saat itu kita membentuk beberapa tim yang langsung menyusun business continuity plan. Saya pikir kenapa saya sampaikan ini, ternyata inilah yang menyelamatkan kami bisa stay pada saat ini, tetap confident untuk tetap bisa melayani. Jadi ini beberapa referensi yang kami siapkan, dan dengan banyak ratusan klien, maka setiap klien harus kami buatkan BCP-nya. Jadi bukan hanya BCP terhadap korporasi Infomedia as Telkom Group, tapi juga per customer, katakanlah Telkomsel, the big customer kami, atau beberapa bank besar, itu harus kami buatkan roadmap untuk mengamankan situasi ini. Next. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai objektif itu? Ada 3 hal. Yang pertama, clear protokol. Ini juga nggak mudah, tapi hari ini kami bangga, kami senang, kami gembira, karena ternyata kami telah memulai new normal itu sejak 2 bulan yang lalu. Jadi kalau orang hari ini bercerita new normal, kami di Infomedia dengan ribuan teman-teman agent, teman-teman frontliner, telah menjalani kehidupan itu dari 2 bulan yang lalu. Jadi clear protokol menjadi sesuatu yang penting untuk sampai pada kebiasaan gitu. Jadi related kepada 3 macam bentuk layanan yang dioperasikan pada saat ini, baik pelayanan di rumah maupun pelayanan di kantor, maupun pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara bergantian. Dan itu setiap jenis layanan di rumah, di kantor, itu harus mempunyai bisnis proses yang sangat ketat gitu ya. Apalagi Bapak Ibu mungkin kebayang melayani di rumah ada anak menangis atau anak-anak kos yang nggak terbiasa duduk di meja, itu menjadi sebuah challenge tersendiri dalam mengelola layanan. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat mereka disiplin. Ini juga sebuah pengalaman baru bagi saya, bahwa melayani itu perlu disiplin. Jadi mereka perlu role model yang disiplin seperti apa. Jadi kalau saya ini kalau pagi-pagi selalu share foto saya udah duduk di depan meja, cerita ke anak-anak, cerita ke teman-teman semua. Kalau saya udah depan meja, mereka ketawa-ketawa gitu pada awal-awalnya. Ngapain Ibu di rumah cantik-cantik pakai lipstik gitu ya.
saya ingin mengatakan ya we have to be professional gitu. Tapi sebenarnya di balik itu kita harus jadi role model gitu. Nah, apa result yang kita dapat dari perjalanan itu? Next. Kami punya 16 site, Mas Jeki, dengan 7 kota besar. Alhamdulillah, hari ini kami tetap bertahan safe and healthy. Jadi, walaupun dalam BCP, Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, Makassar, udah kami siapkan situasi terburuk kalau lockdown. Jadi, kami udah menyiapkan juga kasur yang sangat mudah dibersihkan dengan sanitation, supaya kalau terjadi lockdown, kami juga sudah mengundang volunteer-volunteer, anak-anak muda yang sehat, yang tidak punya keluarga, misalnya mereka kos, orang tua mereka jauh, untuk bersedia menjadi volunteer untuk bekerja di kantor, dan kita udah siapin dapur khusus untuk mensupport mereka kalau terjadi lockdown. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan ini, belum ada yang lockdown. Kenapa itu kami siapkan? Karena pada titik terakhir, kita dengan kapasitas yang begitu besar ya, dengan 14.000 anak, tidak mudah mencari another site gitu, sebagai BCP site, sebagai tempat contingency plan yang terakhir. Karena kalau lihat Semarang itu ada 2.000 atau 3.000 orang, dan kalau itu sampai ada yang terpapar, itu kita bingung mau dipindahin kemana. Tapi bukan itu masalahnya. Klien kita kan layanannya katakanlah banking gitu, telecommunication nggak bisa kita tutup gitu, karena itu menjadi tulang punggung saat ini. Nah, ini pemahaman tentang contact center menjadi sangat penting di situasi darurat ini. Next. Saat ini dengan bermacam challenge di minggu-minggu pertama sampai 1 bulan pertama, maka akhirnya kami bergandengan tangan dengan klien, memilih cara-cara yang paling efektif sesuai dengan layanan yang ada, mana layanan yang akan dirumahkan, yang mungkin untuk dirumahkan. Bisa kita bayangkan kalau banking tuh nggak bisa dirumahkan ya, karena banyak data-data confidential. Ya, itu ada aturan-aturan sehingga itu tidak bisa dirumahkan. Tapi beberapa layanan seperti backroom, supporting quality, itu semua kita rumahkan. Iya, jadi dan social media sebagian juga relatif dilayani dari rumah. Jadi saat ini masih 65% Mas Jeki yang masih kerja di kantor, masih kami jagain supaya mereka nggak terpapar, dan 33% sudah bekerja di rumah. Ini juga menyangkut aturan physical distancing. Physical distancing beresiko terhadap space dari site yang menyebabkan karyawan harus duduk berjarak. Padahal waktu kita mendesain contact center, biasanya kita hanya menghitung mereka bersebelahan gitu ya. Jadi ini juga satu dinamika di dalam situasi corona. Dan hari ini ada 13 service dan kita tetap harus menerima kenyataan yang klien kita minta untuk di-off-kan sementara. Jadi seperti pariwisata dan lain-lain itu relatif mereka pengen off dulu karena mereka belum bisa baca situasi saat ini. Next. Namun tetap di situasi ini kami bahagia. Jadi bahagia itu bukan karena terus bisnis Infomedia bagus, bukan. Kami bahagia kalau kami masih bisa melayani lebih baik gitu ya. Jadi ketika layanan itu growing 62%, ini cukup menantang gitu ya, kalau dalam desain sebuah contact center yang kita desain fit gitu, mengelola 62% kenaikan, yang means kalau dia bukan social media maupun konvensional, itu membutuhkan rekrutasi karyawan pasti. Nah, itu menjadi sebuah tantangan, dan tapi alhamdulillah kita bisa lewati juga, walaupun beberapa yang hektik di jam-jam tertentu tetap mengalami penurunan pelayanan. Jadi kami sampai melakukan rekrut online sekarang. Jadi kita dapat ilmu baru, rekrut online, terus menawarkan freelance bagi anak-anak sekolah atau mahasiswa yang nggak punya pekerjaan di rumah, yang mamanya bingung, gabut istilahnya. Jadi kami punya sekarang freelance group, mungkin sampai ribuan juga itu. Jadi mereka membantu hal-hal yang clerical, yang mereka di training hanya lewat Zoom, lewat video call. Jadi mereka nggak datang
visit ke site, itu juga menarik ya, nanti akan jadi produk baru di new normal. Nah, kalau penambahan seat ada sekitar 30%, ini juga menandakan bahwa interaksi menjadi meningkat gitu. Dan perusahaan-perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menurut saya sebuah insight yang luar biasa. Dan penambahan agent hanya bertambah 5% tadi karena kita menahan penambahan orang, karena kalau orang tambah, site harus melebar gitu. Jadi kita berusaha melakukan transaksi-transaksi yang tidak memerlukan site karena tidak boleh harus membatasi orang datang ke kantor. Nah, tapi penambahan itu tidak berarti kepada bisnis akan automatically. Mungkin ini saya cuma karena ini diskusinya hangout-nya marketers ya. Jadi sometimes kita mungkin pesan moralnya kita tidak bisa selalu menjadi pebisnis gitu. Ini mungkin saatnya Tuhan mengingatkan kita, you have to care each others gitu. Yeah. Kalau saya sih personally, ya, jadi iya, ada insight bahwa kita harus paham juga bahwa partner kita mengalami sesuatu juga gitu. Jadi nggak bisa mereka susah terus kita memaksa dalam bisnis. Itu yang paling penting saat ini. Next. Ini juga, ini kebetulan juga nih ada Dr. Asral. Saya ingin menyampaikan tentang cerita 119. Pada saat itu memang kebetulan 119 kami sudah dipercaya oleh Kemenkes. Terima kasih Dr. Asral untuk memanage 119. Tapi ketika pada titik tertentu waktu itu karena beberapa lain 119, 117, 112 memang dikelola oleh Infomedia Estelkom Group, kita diminta waktu itu apa yang bisa dilakukan dengan cepat gitu untuk bisa membaca situasi yang terjadi di masyarakat. Nah, ini juga menurut saya bagian yang penting untuk saya share. Banyak orang menganggap kontak center itu hanya tempat mengeluh, tempat marah, tempat curhat, atau tempat menyelesaikan masalah. Actually not. Jadi sebenarnya hotline atau kontak center itu justru menjadi menarik. Dia bisa memberikan rekomendasi, membaca terhadap situasi. Jadi kalau kita lihat sekarang, 119 extension 9 sebagai line COVID, itu udah bisa melihat kira-kira ini situasi lebih baik atau lebih buruk. Karena kita dengan data yang ada masuk ke line itu, kita bisa tahu actual rekamannya apa yang terjadi dalam masyarakat. Nah, dengan demikian apa yang disampaikan Mas Jeki tadi, bahwa hoax menjadi nggak penting di sini. Karena kita punya data yang lebih real, lebih actual. Ya. Lebih dipercaya gitu Bu ya. Betul. Iya, betul. Jadi kontak center menurut saya di saat COVID ini harusnya bisa berkontribusi cukup untuk memberikan informasi tentang perkembangan situasi masyarakat, khususnya masyarakat jadi di tenang, Bu, ya. Masyarakat jadi tenang juga, Bu, ya. Di situasi public service, betul. Nah, itu juga yang kemudian ditambah layanan baru di extension 8 yang memang akhirnya ya Dr. Asral kita harus mengalah bahwa layanan ini menjadi sangat famous dan performansi menjadi sangat terganggu ya. Tapi di balik itu tadi kita dapat sebuah informasi situasi. Untuk layanan sejiwa itu menjadi sebuah persepsi baru juga dalam situasi yang seperti ini, bahwa masyarakat banyak membutuhkan hal-hal untuk dikonsultasikan dengan ahli gitu. Dan itu telah berkembang ya, next akan ada line 129 perempuan dan anak. Mungkin itu sebagai pengantar Mas Jeki. Tapi dari perjalanan tadi, hari ini kami sudah mulai hidup new normal, mulai kemarin. Beberapa anak-anak kami bahkan yang tadinya di lockdown, yang terutama di plaza-plaza, ya, di layanan-layanan walk-in, hari ini mereka udah mulai bekerja dengan protokol healthy yang sangat ketat. Siap. Salah satunya pakai face shield dan membatasi diri untuk berinteraksi jarak jauh. Terima kasih. Siap. Wah, terima kasih Bu Riri. Ini paparannya luar biasa sekali ya, dan sangat mengagumkan ya nih ya, benar-benar luar biasa nih Infomedia, khususnya call center 119 tadi.
Dan kita lihat ternyata dalam kondisi seperti ini, ternyata masih ada juga yang grow ya. Tadi kita lihat adalah public services, kemudian kemudian telco, banking, dan turun justru di F&B Bu tadi Bu ya kita lihat Bu ya. Iya, Kemudian benar. juga kita lihat bagaimana ketatnya monitoringnya di situ, performance juga dilihat, dan juga yang saya kagum adalah tadi ini bikin business plan ya, contingency plan nggak hanya untuk Infomedia, tapi for all the clients. Ini gimana Each the saya, client. aduh ini kalau saya sudah, ada dah saya mendingan pindah ke Mars deh Bu, udah nggak kuat deh bikin ratusan business plan buat klien. Bu Riri, terima kasih, nanti saya akan kembali ke Ibu untuk bincang-bincang lagi, untuk diskusi. Saya izin dulu ke Dr. Asral. Dr. Asral, gimana, masih standby di situ Dok? Ada Pak Jeki. Siap, siap. Selamat. Oke. Saya menyapa Bu Riri boleh Selamat ya? siang Dok. Boleh. Siang Bu Riri. Selamat siang Dokter. Iya Dokter, terima kasih support-nya. Oke, Dr. Asral, ada paparan yang bisa disampaikan mungkin sekitar 10 menit untuk nanti kita diskusikan setelah itu. Silakan Dok. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu para peserta pertemuan virtual pada siang hari ini. Juga terima kasih dan tersanjung ya di Unmarketers untuk menyampaikan apa yang kami lakukan bersama dengan Infomedia untuk masyarakat yang kita lihat ini sangat dibutuhkan terkait dengan layanan call center 19 kedokteran medik maupun untuk mohon bisa di paparan saya. Baik. Memang kebutuhan layanan emergensi ini sangat perlu ketika kita mengalami suatu kondisi kedaruratan ya. Mungkin bisa slide selanjutnya. Bisa ini ya. Ya kita tahu bersama bahwasanya memang 19 ini ya kita lihat adalah sebelumnya kenapa perlu suatu layanan emergensi ya? Karena kita lihat bahwasanya memang di sekeliling kita, di sekitar kita kejadian-kejadian sifat emergensi itu kerap kali ya kita alami, di mana kecelakaan ya. Saat ini angka kecelakaan data yang ada WHO itu di 2016 itu ada sekitar 31.282 jiwa yang meninggal akibat kecelakaan ya. Ini rata-rata 4 orang per jam. Ini artinya kan perlu respon cepat ya. Ketika orang terjadi kecelakaan, kita cepat membantunya agar mereka bisa mendapatkan layanan tindakan-tindakan medis yang menolong nyawa mereka. Kemudian adanya perubahan dari penyakit ya. Kalau kita lihat dulu penyakit kan biasa penyakit menular ya. Ada malaria, kemudian penyakit-penyakit infeksi tropikal lah ya. Kemudian juga penyakit. Kemudian saat ini lebih hipertensi, diabetes, kolesterol. Yang ini sangat riskan dan sering di gangguan organ menyebabkan jadi kegadotan mendadak ya. Misalnya terjadi stroke, kemudian infark miokard atau henti jantung. Nah, ini kalau nggak segera ditangani juga hipertensi terjadi kematian lebih cepat gitu. Berikutnya adalah kita di daerah bencana, ini aja agak kurang bencana, kecuali bencana non alam ya. Mungkin diganti non alam tahun ini. Kalau biasa tahun kita ada bencana alam, aduh ya di awal tahun lalu ini aja kita udah banjir, kemudian juga ada gempa bumi dan sebagainya. Ini juga membuat urgensi. Dan terakhir adalah
beberapa tempat tempat tidur di rumah sakit. Halo, suara saya sempat dengar terputus-putus tadi, Dok, tapi Halo. sekarang udah jelas. Silakan, Dok. Ya, baik. Sambil menunggu Dr. Asral. Ya, tadi beliau menjelaskan ini ada layanan darurat ya, perlu layanan cepat begitu ya. Dan kita lihat banyak kematian, ada transmisi epidemi. Dr. Asral sudah bisa terkoneksi. Kemudian juga kita lihat tadi ada apa namanya, kesulitan akses, dan juga ini Dr. Asral juga mengatakan tadi ada banyak bencana kita bencana alam biasanya. Ini mungkin kali ini agak khusus gitu ya. Baik, Dr. Asral mungkin sudah tergabung kembali. Oke, masih belum. Ya, ini sambil menunggu Dr. Asral. Kita lihat bahwa memang jumlah korban di Indonesia sudah lebih ya dari 40.000 kasus kalau kita lihat ya. Ya, mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan Dr. Asral. Lanjutkan Pak. Silakan. Pak. Ya maaf. Ya, ini padahal saya sudah di kantor ini. Kebetulan new normalnya pakai Zoom ini. Nggak apa-apa dong. Teman-teman jadi saya apa namanya sering mengalami jadi ya, itu ya, kita masih mengalami kesulitan mendengar suara Dr. Asral. Dr. Asral? Ya, baik. Sambil menunggu. ya. Ya, silakan Dok. Silakan Dok. Sudah masih sulit Dok, masih terputus-putus Dok. Baik, sambil menunggu Dr. Asral, kita lihat apa namanya, memang jumlah kasus di Indonesia sudah sangat besar ya, sudah 40.000 lebih ya. Namun kita lihat juga per 1 juta populasi yang meninggal itu relatif kecil dibanding beberapa negara yang justru kita masukkan sebagai negara-negara maju, Amerika, Spanyol, Italia, dan sebagainya. Baik, kita sambil menunggu Dr. Asral. Sudah bisa tersambung, Dokter? Suaranya mohon di-unmute. Ya, aduh, silakan ya. Dok. Ya. Baik, mohon maaf ini. Nggak apa-apa, silakan. Ya, ini semenjak new normal dengan Zoom meeting ini, koneksi di kantor sering putus sambung ya, kayak orang pacaran jadinya. Mohon maaf. Baik, mungkin bisa slide berikutnya. Ya, mungkin udah lanjut. Ya, saya kira ini sekilas saja ya terkait dengan dasar hukum. Kita kok dimintakan dalam mengerjakan sesuatu itu harus mempunyai dasar hukum. Ketika pelaksanaan kegiatan itu ada apa namanya diaudit oleh inspektor, kita mempunyai aturan yang jelas. Kita lanjut slide. Jadi saya ingin jelaskan apa tuh SPGDT terkait dengan NC 19 ini, bahwa SPGDT itu adalah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, ya. Itu adalah suatu mekanisme pelayanan bagi korban yang saya disebutkan tadi ya, kita mengalami kedaruratan. Ya, ini ada kita lakukan integrasi layanan dengan panggilan call center 19 sehingga mempercepat dalam respon pasien orang-orang yang menjadi korban dari gawat tersebut gitu. Kemudian juga kita dalam proses PGDT ini ada dua unit layanan yang ada di NCC 19 ya, ada di PSC 19. Jadi NCC ini National Command Center, PSC ini Public Safety Center ya, nanti saya jelaskan. Kemudian SPGDT ini ada 3 lokal atau 3 bagian, yaitu pertama di Pravasian Case. Artinya
di luar fasilitas kesehatan. Ya, di masyarakat kita kan ada di rumahnya atau di jalan atau apa yang mengalami kondisi kedaruratan, ini perlu kita tangani juga. Kemudian intrapasien case itu biasanya di puskesmas, rumah sakit, itu juga perlu penanganan darurat. Dan terakhir antar pasien case ini sistem rujukan yang kita bangun agar transfer antar pasien ini bisa berjalan dengan baik sehingga mempercepat proses dalam penanganan pasien. Oke, lanjut slide. Slide berikutnya, ya ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya untuk call center 9 ini ada dua. Itu pertama adalah National Command Center, ini berada di Pertahanan Negara di Kementerian Kesehatan, ya di dekat daerah Salemba. Kemudian ada Public Safety Center, ini di kabupaten kota. Ini masing-masing kabupaten kota saat ini sudah ada 205 kabupaten kota yang memiliki Public Safety Center. Apa fungsi dari National Command Center? Ini merupakan tempat masuknya semua panggilan 109. Tadi disampaikan Bu Riri bahwasanya memang semua panggilan dari masyarakat itu yang membutuhkan bantuan masuk dulu ke 109 di sini. Kemudian panggilan ini nanti akan diteruskan ke PSC, bisa terintegrasi langsung atau memang dari kita yang 109 menghubung ke PSC masing-masing. Untuk layanan ini kita layanan 24 jam, 7 hari seminggu, artinya memang tidak ada down-nya, ya, karena ini kan layanan emergensi, jadi kapan aja, di mana saja, siapa saja bisa menghubungi gitu. Jadi ini bukan merupakan kelebihannya yang memang harus kita miliki ya dalam menangani suatu kedaruratan, kita tidak ada istilah tidak ada hari liburnya. Karena ini kan sangat penting ya bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk saat ini kita tadi sampaikan bahwasanya memang kita ada 7 seat, artinya ada 7 tempat call-nya itu dengan 27 orang agentnya. Jadi ini saat memang kita dengan waktu 24 jam ini bisa kita panggilan kita gunakan 27 orang. Kemudian tadi tugas-tugas dari NCC ini pertama dia tadi memilah panggilan kedaruratan. Jadi semestinya tidak semua panggilan itu adalah kedaruratan. Kalau dia nggak kedarurat, kita tidak langsung teruskan ke PSC karena tidak perlu ditangani dengan respon cepat. Mungkin kita arahkan pasiennya, orang-orang telepon itu untuk ke fasilitas kesehatan. Paling kita kontak fasilitas kesehatan untuk mereka bisa pergi langsung. Atau juga banyak juga kita alami panggilan ini yang sifatnya panggilan prank, panggilan yang tidak bertujuan, hanya segera untuk main-main juga banyak gitu. Jadi itu tantangan dari satu call center itu ya, bahwasanya panggilan-panggilan prank ini masih banyak, mungkin karena gratis, jadi orang iseng gitu ya. Apalagi agent call-nya ini kan banyak kan wanita ya, mungkin dia suka lagi kesepian gitu ya. Jadi malah 109 yang dia hubungi untuk mengusir kesepiannya. Itu kadang-kadang menjadi tantangan kita. Tapi kita nggak bisa nolak kan, paling kita layani dengan baik supaya tidak meneruskan seperti itu. Kemudian PSC, ini fungsinya apa? PSC ini adalah satu unit layanan emergensi yang ada di kabupaten kota. Jadi ketika ada panggilan darurat masuk ke situ, mereka langsung merespon dengan pertama bisa menghubungi rumah sakit, kalau itu memang pasien butuh ke rumah sakit, atau mereka mengirimkan ambulan ke lokasi memang ketika si penelepon itu tidak bisa ke rumah sakit, harus kita jemput, kemudian kita bekali juga tim medis untuk melakukan tindakan bila diperlukan, baru dikirim ke rumah sakit. Jadi memang ini fungsinya agar respon daruratnya itu bisa lebih cepat sehingga mampu untuk menolong pasien-pasien atau orang-orang yang dalam kondisi kedaruratan. Kemudian juga kita pahami bahwasanya orang-orang yang menelepon di call center ini biasanya orang yang butuh, yaitu orang yang diawali dengan kepanikan. Jadi kalau kita lihat ketika kita membekali teman-teman agen call center, bahwasanya kesabaran itu nomor 1 ya, bahwasanya kemudian empati dan simpati juga harus dikedepankan. Walaupun kita nggak melihat langsung orangnya, tapi kita harus yakin bahwasanya dengan empati dan simpati yang walaupun jarak jauh itu sudah mengurangi sedikit beban dari orang yang mengalami kedaruratan atau dari pihak keluarganya. Lanjut slide.
Ini kalau kita lihat alurnya ya, dari penelepon kemudian ke NC 19 itu kalau dia terintegrasi itu bisa langsung telepon langsung kita alihkan ke PSC-nya langsung itu. Tapi kalau dia nggak terintegrasi, dia itu harus melalui NCC dia kan kita kontak ke PSC-nya. Jadi dari saya sampaikan 205 PSC yang sudah ada, sebanyak 100 PSC sudah terintegrasi ya itu saat ini, dan sisanya itu memang mereka tuh masih pakai nomor lokal dan kita bisa kontak langsung dari NCC kita ke PSC tersebut sehingga yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat kita sampaikan. Kemudian dari PSC ini mereka tadi saya sampaikan bisa ngubungin puskesmas, rumah sakit, kemudian manggil ambulan, atau juga bisa lain-lainnya yang terkait ya. Bisa damkar, juga bisa menghubungi pihak kepolisian, BNPB atau Basarnas dan sebagainya. Ini bagian dari kerjasama lintas sektor kita. Jadi kalau untuk kedaruratan ini kita memang tidak hanya terfokus pada layanan kesehatan saja, juga termasuk membangun jejaring. Ini penting karena bahwasanya dengan jaring ini kita bisa saling mensupport agar layanan daruratnya bisa tertangani dengan baik. Lanjut slide. Next slide. Ya, kalau kita lihat tujuan dari layanan emergensi ini, pertama tersedianya akses panggilan darurat bagi masyarakat. Ya, kalau sudah ada akses ini, setidaknya tadi mengurangi kepanikan orang pada saat kondisi kritis ya, kondisi yang memang mereka tuh cemas ya, Pak. Ketika ya siapa aja menghadapi kondisi darurat pasti cemas kan. Ketika ada orang yang bisa dia tuju, dia sedikit mengurangi beban ya gitu. Kemudian kita mengharapkan ada sistem layanan darurat lah di seluruh Indonesia. Jadi ada satu nomor yang bisa dituju, yang bisa dikenali, yang bisa langsung dihubungi ya tanpa adanya hambatan gitu. Jadi satu nomor 19 mereka langsung bisa terhubung. Kemudian juga kita upayakan peningkatan respon time prahospital. Jadi saya sampaikan tadi kalau dengan ada layanan 19 ini masyarakat yang mengalami kedaruratan di prahospital ini bisa segera kita tangani. Setidaknya keterlambatan dalam penanganan itu bisa kita kurangi lah. Ini juga nanti akan berdampak pada menurunkan angka kematian. Ya. Kalau kita bisa cepat menolong orang-orang memang pada kondisi darurat. Terakhir, memudahkan proses rujukan dan sistem rujukan terintegrasi. Jadi jika penting bahwa kita membangun sistem rujukan antar fasilitas kesehatan, baik dari puskesmas, rumah sakit ya, baik yang rumah sakit kelas yang dari D ke C ke B atau ke A. Jadi ini kita harapkan dengan layanan ini bisa membangun jejaring sistem rujukan yang lebih baik. Slide. Terkait dengan kondisi pandemik saat ini, ya kami juga tadi sudah sampaikan Bu Riri, terima kasih juga Bu, kita dipercaya ya untuk membantu dalam call center ini. Kita ketahui juga call center lain sebenarnya sudah ada juga ya, 112 di Jakarta, kemudian juga 117 di BNPB. Nah, kemudian 19 saat ini juga bagian dari call centernya pemerintah yang diamanahkan untuk membantu dalam penanganan pandemi COVID ini. Jadi kalau kita lihat pengembangan pertama adalah pada saat awalnya itu call center ini kan sudah ada sejak 2016 sampai saat ini itu memakai 19 aja. Jadi ketika masa butuh hanya menghubungi pakai nomor 19. Tapi karena ada kebutuhan-kebutuhan lainnya kita kembangkan pakai extension. Jadi sejak Maret kita udah mengembangkan memakai 3 extension. Itu pertama extension yang awal tetap kedokteran medik ya, extension 0, kemudian ada extension 8 itu untuk tadi kesehatan jiwa atau sejiwa, di mana masyarakat yang membutuhkan konsultasi psikologis dengan psikolog ini gratis ya, mereka bisa ke extension 8. Ini sangat penting karena kita lihat pada saat masyarakat menghadapi awal-awal itu pandemi COVID itu kan banyak yang memberikan berita-berita yang tidak mengenakan sehingga membuat jadi beban pikiran bagi masyarakat sehingga dia bisa berkonsultasi. Kemudian ke season 9 jadi adalah untuk informasi terkait virus corona. Ini dalam rangka untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, mengurangi hoax yang terkait informasi corona. Ya. Kemudian juga fungsinya adalah mengetahui ataupun
melakukan rujukan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet juga bisa. Yaitu XT9 ini memang kita pakai dua fungsi terkait pertama informasi corona, yang kedua adalah untuk rumah sakit darurat Wisma Atlet. Gitu. Lanjut slide. Ini data layanan NCC dan PSC yang sudah kita lakukan tadi ya, dari 40 juta ya, Bu Riri tadi sampaikan ya, kita dari kita aja ada 9 juta, mulai dari Juli 2016 sampai dengan Mei 2020, sebanyak lebih kurang 9 juta panggilan yang sudah kita terima, Bu, yang kita layani ya. Dari 9 juta itu sekitar 8,7 juta itu yang bisa kita accept gitu, yang bisa betul-betul kita kelola gitu. Jadi kalau kita lihat dari total semua panggilan sekitar 97% itu bisa kita kelola. Artinya ini SLA-nya ya, service level acceptance-nya itu kan minimal 95 itu bisa kita capai. Ini saya kira sangat bagus sekali. Maaf, Dok, bisa 2 menit lagi, Dok? Waktunya, Dok. Oke, baik, saya percepat ya, baik. Juga ini untuk yang bulan Mei ini aja kita juga sama, kita bisa mencapai 97% ya untuk dalam service agreement-nya. Kemudian di sini kita lihat untuk panggilan terbanyak pada saat ini memang untuk virus corona, informasi virus corona itu ada 28 ribuan ya, dari total 70 ribu panggilan yang masuk ke call center 19. Lanjut slide. Slide berikutnya. Saya kira ya ini aktivitas teman-teman PSC di daerah dalam mendukung COVID-19. Jadi ketika panggilan masuk 9, mereka langsung respon membantu. Ya, juga mereka membuat jejaring ya dengan rumah sakit, kemudian dengan puskesmas, kemudian juga dengan lintas sektor terkait. Lanjut slide. Ini simpulan. Jadi sebenarnya kita ketika mengembangkan satu layanan itu, kita memang harus selalu bekerja sama dengan sekitar kita itu. Karena kita adalah layanan pemerintah, kami dengan kesehatan terus membangun jejaring dengan pemerintah daerah. Karena PSC ini sangat penting hadir di daerah, agar NCC kita itu lebih mudah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah masing-masing. Gitu. Dengan ada PSC-nya, kita harapkan Pemda membangun PSC ini dan memberikan biaya operasional ya untuk agar PSC-nya itu bisa beroperasional dengan baik. Kemudian peningkatan sumber daya baik itu prasarana, peralatan ya, kemudian juga SDM-nya ya bagi PSC ini. Kemudian teknologi, saya kira ini juga penting ya, peningkatan teknologi. Mungkin kita lihat saat ini teknologi terus meningkat maju ya, kita selalu mengupdate teknologi kita baik yang di NCC ya. Kemarin kita waktu kerjasama yang tahun ini kita juga ada beberapa penambahan fasilitas yang kita berikan di layanan kita itu. Terakhir kerjasama dengan lintas sektor ya, baik itu tadi dengan kepolisian, BNPB, SAR, PMI, OP, polisi dan lainnya. Jadi ini kira-kira yang perlu kita pahami ketika mau satu call center. Yang kami sendiri memang melihat ini adalah satu hal yang sangat penting kita jalani ketika mulai masyarakat. Saya rasa itu Pak Jeki yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Dr. Asral, luar biasa sekali nih. Saya nggak kebayang nih kerja kerasnya timnya Dok. Ya, Bu Riri bisa mendengar saya, Bu? Bu Riri? Pelaksanaan peregangan di Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum.
Suaranya putus-putus ya Pak Jeki? Angkat dari Putus-putus Pak Jeki. Pak Dr. Asral dan Bu Riri, kayak mohon waktunya sebentar. Kita sedang coba untuk menghubungi Dr. Jeki Musli lagi. Oke. Ya. Iya, Dok. Iya, kedengeran tapi putus-putus, Mas Jeki. Maaf, tadi sempat terputus sedikit. Ya, baik. Saya mungkin ke Dr. Astral dulu mungkin ya. Dr. Astral mungkin bisa mendengar saya. Maaf, tadi terputus sedikit. Ya, Dr. Astral. Bisa. Ya. Ya, Pak. Ya. Kita melihat bahwa angka kematian pasien COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi sekali. Dan kita tahu bahwa setiap hari ada laporan kasus kematian juga, begitu ya. Ini kira-kira apa yang sekarang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menekan laju kematian tersebut? Mengingat juga kita lihat ada mulai berimbas pada kematian tenaga medis nih, Dr. Asral. Kira-kira apa nih langkah cepat yang ini saya rasa sudah cukup cepat, tapi apakah perlu ada tindakan atau kebijakan khusus, langkah khusus untuk lebih menekan angka kematian COVID ini, termasuk juga melindungi para tenaga medis? Silakan, Dr. Asral. Ya, kalau kita bicara terkait penanganan COVID-19 ya di fasilitas kesehatan, sebenarnya itu kan hilirnya ya, artinya muaranya itu dari hulunya itu ya dari komunitas, artinya kasus itu bisa meningkat eskalasi kalau komunitasnya itu tidak patuh dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah gitu ya. Kalau kita lihat ketika itu meningkat, otomatis hilir kita di rumah sakit juga akan kesadaran masyarakat juga ya. Jadi pertama memang kita harapkan kepatuhan, kedisiplinan, kita saling menjaga. Pertama tadi seperti yang sudah kita sering berulang kita sampaikan adalah selalu pakai masker kemanapun Anda berada di luar rumah ya. Kecuali dalam ruangan sendiri. Saya sekarang karena di ruangan sendiri saya nggak pakai masker, nggak apa-apa ya. Gitu. Betul. Tapi kalau kita berada di luar rumah, di mana saja pakai masker. Setidaknya itu sekitar 80% sudah menghindari. Ya, kemudian kalau untuk tenaga medis? Kalau untuk tenaga medis itu bagaimana, Dok? Kalau untuk tenaga medis kita pertama kita lakukan peningkatan kompetensi teman-teman medis dalam hal penggunaan alat pelindung diri. Kita salah satu PAD, Dok ya? Ya, APD, alat pelindung diri, salah satu risiko mereka itu adalah karena penggunaan APD yang mungkin tidak sesuai protokol SOP-nya, juga mungkin juga kita lihat apakah teman-teman para medis atau para medis ini ketika menggunakan itu tidak melakukan hal-hal yang memang membuat mereka itu bisa terpapar, karena tidak seluruhnya itu APD itu 100% bisa melindungi kalau
dia tidak mengikuti aturan yang kita tetapkan. Jadi itu satu. Yang kedua, kita juga membuat kebijakan ya karena ini kan COVID ini kan yang lebih sering memiliki risiko kematian adalah pasien orang-orang yang punya komorbid. Jadi kita buat kebijakan untuk tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang umurnya tuh di bawah 60 tahun itu yang punya komorbid kalau bisa sementara waktu kerja di rumah aja dulu gitu. Makanya dikembangkan telemedicine kan supaya nanti mereka bisa memberikan layanan melalui telemedicine. Kemudian yang berumur 60 tahun ke atas itu kalau bisa ya jangan semasa ini jangan dulu ke rumah sakit karena takutkan risiko. Nah, itu. Jadi itu ada beberapa kebijakan seperti itu dalam tadi memperprotek pekerja kesehatan kita. Itu. Ya, terima kasih Dr. Astral. Saya izin menuju ke Ibu Riri. Ibu Riri bisa mendengar saya, Bu ya? Bisa. Siap, alhamdulillah. Bu Riri, kan tadi Bu menyebutkan ada 14.000 nih anaknya Ibu nih di seluruh Indonesia gitu ya. Iya. Itu kan memerlukan koordinasi yang nggak main-main, Bu ya. Selain leadership, selain sistem, apa lagi Bu rahasianya Bu bisa mengontrol itu dan menjamin bahwa semua data yang dikumpulkan di lapangan itu benar-benar terkurasi dengan baik, dengan keakuratan yang sangat tinggi sekali. Apa nih Bu rahasia di belakang dapurnya Infomedia Bu? Silakan Bu Riri. Yang pertama pasti protokol. Protokol itu kata baru yang kami miliki sekarang. Jadi pengukuran suhu, kemudian memastikan bukan security. Jadi ada tim satgas yang selalu mengontrol mereka jam sholat, jam makan gitu Mas. Malah sekarang mereka nggak boleh lagi beli makanan, mereka harus bawa makanan sendiri. Itu yang protokol. Jadi setiap pagi dan sore kami mendapat laporan dari tim berapa anak yang panas, demam, batuk pilek. Itu standarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan mereka datang ke kantor itu tidak dalam keadaan mentality tertekan. Jadi pada awal-awal COVID, itu ya, ya karena belajar dari mental. Karena kalau ada anak yang stres, itu kan akan menular pada anak-anak yang lain yang tidak stres gitu. Maka di awal-awal itu saya membuat policy bahwa vice president saya boleh memutuskan kalau ada anak yang keluarganya melarang bekerja gitu. Jadi kita tidak memaksa mereka bekerja. Jadi ya udah, kalau mereka nggak mau ya mereka stay at home. Karena masyarakat pemerintah juga menganjurkan itu. Nah, tapi yang sebenarnya yang paling menarik dalam contact center karena banyak tadi Mas, kita perlu dashboard. Jadi kita harus bicara dalam angka. Jadi karena kami bicaranya dalam transaksi yang udah jutaan ya, jadi bahkan pengontrolan semua hal dikontrol dalam dashboard. Jadi kita punya dashboard sendiri khusus untuk situasi WFH ini, baik untuk berapa banyak anak yang di rumah, berapa anak yang di kantor, tapi juga termasuk kesehatan mereka. Begitu Mas, yang paling esensi. Paling penting ya, paling esensi. Nah, Bu Riri ini kita lihat bahwa ada satu pertanyaan dari Bu Sally Martiani. Beliau ini menggunakan layanan Sejiwa 119, Bu. Nah, ini beliau menanyakan, beliau mengatakan bahwa hubungannya bagus sekali, dia sangat puas sekali gitu ya. Psikologinya sangat baik sekali, memberikan macam-macam penanganan kesehatan mental selama masa pandemi. Jadi itu. Tapi beliau bertanya juga, Bu. Ini setelah selesai katakanlah pandeminya, ini bagaimana nasib dari 119? Apa akan diarahkan kemana tindak lanjut layanan 119 ini? Apakah ke yang lebih menyentuh masyarakat dengan segala permasalahan kesehatan mentalnya, atau bagaimana rencana ke depannya, Bu Riri? Terima kasih Mas Ciki. Mohon izin Dr. Astral, ini saya menjawab sesuai pengetahuan saya. Jadi proses pembentukan 119 Sejiwa Extension 8 ini kan memang ketika diidentifikasi bahwa banyak masyarakat yang depresi mengalami tekanan di saat pandemi. Jadi yang tadinya line yang ditambahkan setelah beban dari line 119 Dr. Astral begitu heavy dengan kebutuhan medis, katakan ambulans, gawat darurat, kemudian ditambah dengan COVID. Jadi kita sampai bikin layanan extension juga dengan Dr. Astral di rumah sakit yang di Wisma mana Atlet. Dokter? Wisma Atlet. Ya. Jadi kalau orang 119
ternyata mereka harus ditindaklanjuti, itu bisa langsung ke Wisma Atlet. Tapi ternyata ada tambahan kebutuhan. Nah, waktu itu kita diskusi dengan perwakilan pemerintah bahwa ini perlu lain sejiwa, lain layanan itu kejiwaan, dan diputuskanlah karena ini hubungan dengan kesehatan, lagi-lagi harus mengganggu layanannya Dokter Astral, ya bukan mengganggu, artinya membebani kepada layanan yang sudah ada. Kenapa? Supaya persepsi masyarakat terbebani dengan banyak lain gitu loh, Mas Jeki. Jadi jangan banyak, kalau masalah ini telepon ke line sekian. Jadi 119 ada line hubungan dengan COVID. Kalau kamu punya masalah depresi, ya telepon juga 9. Nah, akhirnya dibuatlah extension 8. Cuma bedanya, kalau tadi di COVID adalah yang melayani dokter, yang harus disediakan Dokter Astral, sekarang yang harus melayaninya kan adalah tadi psikolog-psikolog relawan. Nah, ini pemerintah bekerja sama dengan HIMSI, jadi Himpunan Psikolog. Ini kami juga sangat apresiasi. Ada saat ini 400 relawan. Jadi Ibu Selimer tuh dilayani oleh psikolog relawan. Jadi mereka sebenarnya bukan agent call center. Nah, ini juga sebuah situasi yang khusus. Jadi ketika masyarakat menelpon ke 119, dia akan dilayani oleh petugas agent, dan agent akan melakukan interview, dan bila memang skala secara situasi yang bersangkutan penting untuk dilayani segera, maka dia dihubungkan dengan psikolog tadi. Kalau akan bertanya dengan tindak lanjut, bahwa sebenarnya secara sistem ini udah terbuat gitu. Tapi kita selalu berusaha mereview sejauh apa sih masyarakat butuh dan bentuk-bentuk apa yang dibutuhkan. Karena psikolog ini kan macam-macam ya, Mas Jeki ya. Kalau yang dilayani di 119 extension 8 itu baru hal-hal yang basic, first aid. Jadi setelah itu akan ada tindak lanjut. Nah, itu tadi yang sedang kita bicarakan juga dengan Kementerian Perempuan dan Anak. Jadi nanti akan kita coba melihat lagi. Betul. Jadi saat ini memang agak ini adalah emergency line lah kira-kira. Iya, betul. Nanti akan dievaluasi setelah semuanya berubah, nanti setelah settle down, betul tingkat kebutuhannya. Baik, terima kasih banyak Bu Rini. Baik, saya menuju ke Dokter Astral lagi. Dokter Astral tadi sangat menarik sekali dokter mengatakan bahwa ini mumpung gratis, ini banyak yang iseng nelpon begitu ya, karena gratis. Nah, ini memang sesuai dengan apa yang teman saya bilang waktu itu, bahwa di Indonesia ini semua laku dijual asalkan gratis, gitu ya. Gitu. Nah, Dokter Astral, ini ada satu pertanyaan sedikit mengenai dari Makassar. Itu menanyakan apakah ada kebijakan dari kementerian untuk Pemda yang menggunakan nomor dan aplikasi manual. Apakah ada suatu kebijakan dari kementerian untuk Pemda terkait penggunaan nomor dan aplikasi manual? Langsung saya jawab ya, Pak Mursi, Pak Jeki. Silakan dok. Ya, kita selalu bekerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah daerah mempunyai usulan terkait dengan penyediaan pegawai daruratan, kita pasti akan memberikan respon cepat, karena ini memang menjadi tugas kami Pak di Kementerian Kesehatan. Terkait dengan tadi apakah mereka menggunakan nomor panggilan masih yang lokal, kemudian juga mereka saya kira kalau aplikasi kita lihat dulu aplikasi apa, karena ini tidak menggunakan aplikasi khusus ya, kecuali mereka bisa menggunakan aplikasi yang sifatnya untuk lokal mereka, silakan, kita tidak membatasi. Tapi kalau ini aja kita hanya panggilan line telepon, ketika dia menggunakan nomor lokal, nanti agent kita di NCC akan menghubungi nomor tersebut untuk disambungkan kepada orang yang korban yang ataupun keluarga yang menelepon. Namun juga kita mempunyai fasilitas untuk mengintegrasikan. Jadi kita artinya membiayai pemerintah daerah yang sudah punya PSC, yang sudah punya Public Safety Center, sudah punya tim medisnya, sudah punya ambulan, dan mereka sudah menyiapkan perangkatnya. Tinggal nanti kita bantu untuk mengkoneksikan dengan NCC kita untuk diintegrasikan. Ini kita biayai sendiri, kita biayai Pak dari pusat. Jadi ini memudahkan ketika nanti
masyarakat di sekitar Makassar ini pun dia nggak perlu ke NCC lagi, yang terima langsung ke Makassar sehingga mempercepat respon dari PSS. Respon dari lokasi. Ya, baik. kita pasti akan mensupport. Ya. Baik, terima kasih dok. Saya izin kembali ke Bu Riri. Bu Riri, ini ada yang menanyakan mengenai memohon penjelasan kurang lebih lah mengenai layanan telemedicine dari Infomedia. Ini apakah customer service-nya juga berasal dari tenaga medis? Atau kalau enggak, apakah ada pelatihan bagi customer service untuk menangani pertanyaan yang terkait dengan COVID-19 ini misalnya itu? Silakan Bu Riri. Kalau untuk layanan yang di 119 untuk extension 9 COVID, memang Dokter Astral menyiapkan dokter ya dok. Ada beberapa dokter. Tapi sebenarnya kalau dia sebagai agent, dia memang di training untuk memahami permasalahan yang pertama. Jadi dia memahami ini orang butuh apa gitu. Nah setelah itu akan dibuat connection kepada pihak-pihak terkait yang relevan dengan kebutuhan dari penelpon. Sebenarnya begitu, supaya dia dapat penanganan yang sesuai. Jadi kalau dia butuh dokter, dia akan dihubungkan dengan dokter gitu. Nah ini juga kita lakukan seperti di layanan BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan itu memang ada sekelompok dokter yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan untuk menangani masyarakat yang membutuhkan hanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konsultatif gitu Mas, ya bisa dilayani secara jarak jauh. Itu memang dokter. Tapi kalau sebagai agent biasanya dari perawat dan lain sebagainya. Satu lagi Bu Riri. Bu Riri kan kita tahu bahwa Infomedia ini selalu memposisikan dirinya sebagai partner yang paling tepat untuk CX ya, customer experience. Kalau boleh di-share sedikit apa Bu kira-kira indikator pengukurannya untuk CX yang dipergunakan oleh Infomedia? Silakan Bu Riri. Customer experience yang kita pakai itu sebenarnya adalah kepuasan dari customer dari klien itu sendiri. Jadi maksudnya kita tahu ya Mas Jeki, sekarang kan barometernya masyarakat ini banyak ya nggak? Ada yang pengen cepet, ada yang pengen tepat, ada yang pengen solusi, ada yang hanya perlu tanggapan. Nah itu kita biasanya menyesuaikan dengan layanannya sih. Tapi sebenarnya secara keseluruhan yang kami lakukan sekarang, terutama di saat COVID ini, yang pertama adalah readiness kesisteman gitu. Jadi jangan sampai, makanya perlu omni-channel system itu. Memang di contact center sekarang kan yang lagi dibutuhkan tuh omni-channel. Jadi customer menelepon lewat channel mana aja. Katakan satu perusahaan itu punya channel social media, dia telepon, dia pakai juga apps, katakan, terus dia pakai juga call in. Itu harus transparan gitu sehingga dia apa yang dimaksud bisa tertangkap. Itu hal yang pertama. Yang kedua memang kemampuan dari agent itu sendiri gitu. Nah, yang ketiga nanti barulah kecepatan, ketepatan yang menjadi barometer. Ya, rata-rata customer pengennya dilayanin cepat gitu. Mintanya sekarang, maunya kemarin gitu Bu ya. Gitu. Baik, Bu Riri, saya izin ke Dr. Astral lagi. Dr. Astral, tadi dokter mengatakan bahwa kesimpulannya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu peran dari Pemda, lalu sumber daya, kemudian ada kerjasama, dan teknologi. Teknologi, katakanlah, sudah bisa dengan Infomedia. Kerjasama juga bisa dengan Infomedia. Sumber daya juga sudah ada, dan peran Pemda juga sangat mendukung sekali. Katakanlah demikian lah. Tapi adakah kerjasama yang bentuk lain selain dengan Infomedia, Dok, yang dipergunakan dalam rangka memastikan bahwa COVID ini akan segera berakhir dari Indonesia? Silakan, Dr. Astral. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pertama terkait dengan layanan untuk call center 19, memang kita karena ini adalah layanan sewa untuk agent call dan perangkatnya, ini memang kita dengan Telkom dan Infomedia ya, Telkom dan Infomedia bersama-sama itu kita membuat satu kontrak sewa sewa layanan gitu yang kebutuhan ini terus kita tingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian terkait dengan untuk COVID-19 ini, kita ya tentunya banyak kerjasama dengan kementerian-kementerian lain, kemudian organisasi profesi ya. Ketika tadi disampaikan Bu
Bu Riris, bosnya kita juga dibantu oleh HIPMI ketika kita pengembangan layanan sejiwa ini, gitu. Karena kita yang baiknya itu layanan tanpa biaya dan mereka juga sukarela gitu. Nah, ini juga kita apresiasi. Kemudian juga kita juga bersama dengan waktu awal-awal ini dibukanya IST 9 itu panggilan kita tuh sampai 250% meningkatnya. Karena orang langsung panik ya. 250%. Ya, 250%. Dari yang biasanya. Dulunya kita paling satu bulan itu sekitar 90-100 ribu. Ketika bulan Maret itu 240 ribuan panggilan yang masuk gitu. Bayangkan peningkatan itu, dan itu waktu itu kita agak sedikit kelabakannya karena agent kita kan nggak bisa mendadak ditambah waktu itu. Terima kasih Telkom juga menambah agent, cuma kita dibantu oleh BNPB, Pak. BNPB itu semua lini mereka bantu, termasuk kalau kita yang tinggi ini mereka bantu SDM-nya, menempatkan orang-orang di situ, walaupun itu tempatkannya kepolisian, tentara, kita latih, Pak, untuk bisa menerima call ini gitu. Jadi itu benar-benar menunjukkan betapa daruratnya situasinya ya, Dok ya. Iya betul. Kita kan ini kan namanya respon cepat. Jadi semuanya ikut berespon gitu. Karena termasuk peningkatan panggilan ini juga kita respon cepat gitu. Waktu itu langsung BNPB turun, teman-teman Telkom menyediakan perangkatnya kan, kemudian juga jadi ini memang kerjasama pemerintah itu kita nampak sekali ketika COVID ini terjadi gitu. Betul. Itu kami alami. Jadi proses pengambilan keputusan harus sangat cepat sekali, Dok ya. Proses pengambilan keputusan ya. Analisanya juga harus tajam, tapi harus cepat dan harus eksekusi lapangan juga harus cepat gitu, Dok ya. Ya, setuju. Nggak salah itu waktu assessment itu Pak Muldoko waktu itu kan meminta tanggal 5 ya, tanggal 5, tanggal 6 udah jalan gitu. Aduh, kita tuh benar-benar memang inilah ya, diuji kecepatan kita itu, karena memang itu kita masyarakat butuh cepat, kita nggak bisa, lama-lambat, memang harus cepat gitu. Itulah yang kita rasakan. Itu benar-benar diuji profesionalisme, diuji humanity-nya, diuji fisiknya, semuanya diuji ini. Benar-benar luar biasa nih kondisi kayaknya. Ya. Wow, baik. Terima kasih Dr. Astral atas pencerahannya. Saya izin kembali ke Bu Riri sebentar. Bu Riri, kita lihat bahwa pada satu sisi Ibu mengatakan cukup bahagia bisa dalam kondisi yang sulit seperti ini masih bisa memaintain services-nya begitu ya. Tadi Ibu sudah memberikan angka-angkanya bahwa ada beberapa hanya sedikit sekali layanan yang mungkin off gitu ya, service-nya cuma 1,3% kalau nggak salah ya. Dan kita lihat 65% lebih itu tadi sudah work dari kantor gitu Bu ya. Nah, Ibu melihat dari sisi bisnis juga, Ibu melihat dari sisi customer experience-nya, dan tadi juga membicarakan mengenai humanity-nya. Nah, ini bagaimana Bu mempersiapkan orang-orang di Infomedia agar mereka itu benar-benar orang yang terpanggil untuk melakukan humanity ini sendiri. Kan tidak semua perusahaan membeli pelatihan atau menanamkan DNA bahwa kita ini harus humane, harus memperhatikan humanity. Kalau di Infomedia sendiri bagaimana prosesnya Bu Riri? Memang ini nggak proses sesaat sih Mas Jeki ya. Ini kebetulan kami memang 2 tahun terakhir ini memang stride banget gitu untuk mulai profesional dengan jumlah angka yang begitu banyak gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah sebenarnya role model kalau menurut aku. Jadi bagaimana saya yang di atas paling ngajarin yang layer di bawah saya gitu untuk merasakan bahwa sebenarnya human touch, motivation itu tuh berarti gitu. Karena ini kan masalahnya orang harus melayani orang lain. Kalau ada ilmu servis itu kan kalau melayani orang lain tuh dia nggak boleh punya masalah gitu. Nah, betul gitu. Jadi efek mencontoh sebenarnya itu yang sangat penting, dan mereka sadar bahwa sebenarnya situasi ini kita bisa berkontribusi. Sebenarnya itu yang saya selalu sampaikan ke teman-teman. Kita terus bersyukur kita tuh masih sehat. Kita nggak di rumah sakit gitu. So what we can do for the nation gitu. Nah, itu benar-benar visi itu menyelamatkan banyak hal. Jadi saya selalu ingetin mereka, coba kalau kamu sakit kamu nggak bisa bantu orang kan. Nah, maka sekarang kita harus bantu anak-anak kita yang ada di field gitu. Nah, itu yang kita pakai sekarang. Tapi by the way saya juga sangat apresiasi, sangat tersentuh ketika Presiden bilang waktu pidato Hari Pancasila ya. Dia bilang sebenarnya kita punya masalah kan 2, COVID sama masalah ekonomi gitu.
Saya ngerasa, oh ya, Infomedia juga punya masalah itu. Tapi satu hal yang saya nggak kebayang itu adalah kata-kata, kita harus menghadapinya dengan tenang. Ya, betul Dua sekali itu. Nah, mungkin itu yang Infomedia lakukan sekarang. Dengan kita punya BCP yang cukup baik, maka kita tenang, kita tidak panik, dan bisa berkontribusi dengan optimal dalam semua situasi. Gitu, Mas. Wow, luar biasa. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Riri dan juga Dr. Asral. Ibu Riri adalah sekali lagi Direktur Sales and Operation Infomedia, dan Dr. Asral Hasan adalah Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sayang sekali karena waktu yang terbatas, kita harus menyudahi perbincangan seru ya. Dan ini benar-benar membuka mata kita bagaimana beratnya semua orang di belakang COVID ini untuk memastikan negara ini selamat dari malapetaka ini. Dan sebelum kita tutup, saya ingin mempersilahkan Ibu Riri dan juga Dr. Asral untuk masing-masing memberikan closing statement-nya secara singkat saja. Silakan, saya mulai dari Dr. Asral dulu. Silakan, Dok. A very short closing statement, Dok. Baik, ya ini closing statement bersama sponsor Kementerian Kesehatan boleh ya, bahwasanya kita harus menjaga protokol kesehatan, pertama pada seluruh Bapak Ibu sekalian mendengar di health ini, tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan kita di mana kita berada. Pertama harus pakai masker di mana kita berada, kemudian kita harus menjaga jarak. Ini yang harus patuh nih, disiplin jaga jarak. Jangan teman-teman kita sudah mendekat kita nggak mau jaga jarak, walaupun dengan pacaran ya. Harus jaga jarak minimal lebih dari 1 meter. Kalau bisa 1,5 sampai 2 meter. Biarlah dibilang kita tuh agak sedikit jaga jarak. Kemudian kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, konsumsi gizi yang baik. Kemudian jadi cuci tangan pakai sabun atau kita selalu bawa hand sanitizer. Ketika kita akan menyentuh wajah, mulut, mata, usahakan sebelumnya kita harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Lindungilah diri sendiri, bahwa Anda itu sehat karena perbuatan Anda. Saya itu yang paling penting, Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Dr. Asral Hasan atas ulasannya, pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Sekarang saya beralih ke Ibu Riri. Ibu Riri, silakan. Very short closing statement. Silakan. Oke, terima kasih Mas Jeki. Para webinar sore ini, kalau saya sebagai pelayan itu tetap berprinsip bahwa kita harus jadi pemberi gitu, bukan penerima. So that's why kita harus sehat, kita harus profesional gitu supaya bisa jadi pemberi gitu. Nah, yang paling penting tadi bahwa kita harus mampu berkontribusi. Kalau kita berkontribusi, terutama di saat-saat seperti COVID ini, apalagi kalau seperti kami ya Mas Jeki dulu suka sedih ya kalau lihat dokter gitu ya. Dokter kok bisa berkontribusi, kita nggak bisa. Oh ternyata sekarang kita sadar dengan cara kita juga bisa berkontribusi, dan apalagi setelah kita bantu pemerintah, bahwa sebenarnya kita bisa berkontribusi dengan cara kita sendiri, karena memang COVID ini message-nya untuk kita sendiri-sendiri sebenarnya. Betul. Setiap orang akan dapat message dari situasi ini. Saya pikir itu statement-nya. Terima kasih. Terima kasih Bu Riri Amalas, Yulita, Dr. Asral, dan akhirnya kita sampai juga nih di penghujung sesi ini dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riri dan kepada Dr. Asral yang telah berbagi insight luar biasa ya, sangat menarik dan sangat berguna sekali pada seluruh marketeers yang menghadiri sesi pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Yang dapat saya simpulkan sederhana sekali bahwa dua lembaga ini melakukan koordinasi baik di dalam lembaganya sendiri internal dan antar lembaga. Dan koordinasi ini benar-benar tepat, tidak boleh salah, excellent, komunikasi selalu lancar. Jadi saya lihat koordinasi yang sangat luar biasa. Kedua, kita lihat bagaimana teknologi dipergunakan oleh melalui Infomedia dan dipergunakan juga oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia for humanity, untuk menyelamatkan humanity, untuk menyelamatkan Indonesia dari kesulitan yang luar biasa ini. Technology for humanity. Dan terakhir, di belakang semua itu kesimpulan ketiga yang saya dapatkan dari kedua narasumber yang sangat luar biasa ini adalah apa? People. People is everything. People-nya itu harus benar-benar punya panggilan, punya passion to serve, punya passion to others, gitu ya. Ini yang menjadi sangat menarik sekali. Selain ada passion for business, passion for knowledge itu, tapi saat ini kita lihat bahwa dua hal terakhir ini, passion for service dan passion for others, itu menjadi sangat penting sekali. Koordinasi, technology for humanity, dan people yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih
lagi Bu Riri, terima kasih sekali lagi Dokter atas benar-benar insight yang sangat luar biasa sekali. Jangan lupa market sekalian untuk mengikuti sesi tidak kalah menariknya. Berikut ini akan selanjutnya mengikuti sesi Stay Safe, Keep Glowing bersama Dr. Novi dan juga Yesiel Trivena di sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih Bu Riri, terima kasih Dr. Asral, semoga sukses selalu. Stay tune terus di Marketing Hangout, more creative, more productive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bum 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 bum.